Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga orang tua Anda sehat, sehingga sehat bisa mendidik Anda dengan bagus di rumah. Anak-anak, saya sampaikan selamat berbahagia, sehat tanpa obat. Ojo kakean turu munda awake lemu, parian dalam bahasa Jawa. Ya, foto saya tampilkan pakai budaya Jawa ya, yang tiap hari Kamis saya pakai untuk melestarikan kebudayaan nasional. Tema kita adalah keragaman budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangat banyak sekali. Namun pertama kali marilah kita bahas dengan materi pengertian budaya. Perhatikan gambar. Gambar pertama adalah tari gambyong yang dibawakan oleh dua gadis. Kedua adalah wayang Garut Kaca, seorang ksatria, lelaki jantan tulen otot kawat balung musi. Dan ketiga adalah baju pengantin adat atau pakaian budo daerah Sulawesi. Ketiga gambar tersebut, kalau Anda sudah memperhatikan, ini sudah menampilkan perbedaan yang sangat mencolok. Gambyong dari Jogja, wayang kulit itu dari Jawa Tengah, baju budo ini adalah dari Sulawesi. Oke, seiring diiringi lagu dengung. Konsep budaya. Budaya asal kata dari budi dan daya. Budi memiliki arti akal, daya adalah kekuatan. Jadi, atau bahasa mudahnya, akal ditambah okol sama dengan budaya. Budaya tadi anak-anak, okol sama akal. Budaya adalah daya dari budi. Ya, kalau daya tadi okol, budi ini adalah akal yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kuncaraningrat, dalam antropologi budaya, budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi budaya itu diperoleh melalui proses belajar. Semacam main karawitan itu diperoleh, kemahiran main karawitan itu diperoleh melalui proses latihan atau belajar. Seorang dalam memainkan wayang itu pun juga diperoleh melalui proses belajar. Pengertian kebudayaan, berdasarkan pengertian kebudayaan, maka dapat diketahui tiga wujud kebudayaan. Yang pertama adalah ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Biasanya semua ini masih terdapat di dalam pikiran manusia. Kedua, berupa tindakan atau aktivitas.
dapat bersifat nyata, dapat dilihat. Ketiga, dapat berupa benda-benda atau hasil karya manusia. Misalnya bangunan, pakaian, senjata, dan kesenian. Unsur-unsur budaya secara universal. Yang pertama adalah bahasa. Di Indonesia banyak sekali bahasa adat, ya, bahasa lokal. Jawa pun juga banyak. Bahasa Jawa itu di daerah Jawa ini ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah cara belajar. Kalau orang Jawa terkenal dengan budayanya Macapat, ilmu hidup dengan cara membaca Macapat. Urutan kehidupan manusia itu terdapat dalam Macapat, dari lahir sampai meninggal. Ketiga adalah organisasi sosial. Perkumpulan organisasi sosial, ya, organisasi sosial, padepokan, peralatan hidup dan teknologi. Ini sudah dilihat dalam masyarakat kita, hidup kita dengan tradisional dan modern. Mata pencarian di daerah kebudayaan bangsa Indonesia adalah petani, dan ada juga yang berdagang, ada juga yang jadi abdi dalam kerajaan, pegawai negeri. Sistem religi, agama, kepercayaan banyak sekali. Kesenian, ada reog, ada wayang, ada ketoprak. Macam budaya, superkultur atau dinamakan budaya nasional, culture, budaya lokal atau khusus. 3, subkultur, subculture, bagian dari budaya lokal atau lebih mengecil. Ketiga adalah counterkultur, lebih spesifik dari subkultur atau lebih mengecil lagi. Budaya nasional. Anda lihat gambar apa ini? Iya, burung Garuda. Burung Garuda itu hasil dari gagasan para leluhur kita. Siapa pencipta lambang Garuda? Adalah Sultan Hamid. Budaya nasional. Ini burung Garuda jadikan lambang negara. Ini adalah merupakan budaya nasional. Orang memakai kopiah, pecis itu juga jadikan budaya nasional. Memberikan identitas pada bangsa Indonesia dan dapat dipakai oleh seluruh masyarakat. Identitas kita adalah Garuda Pancasila. Kita lekatkan dalam dada kita adalah Pancasila. Perhatikan gambar. Ya, bagus. Pertama adalah gambar rencong. Kedua adalah keris. Ini sudah berbeda. Lah inilah budaya lokal. Dapat dikatakan sebagai budaya yang dimiliki oleh daerah atau suku bangsa yang bersifat khas dan diwariskan secara turun-temurun dalam ruang lingkup wilayah tersebut. Bedanya dengan budaya nasional, kalau nasional tadi menyeluruh, kalau lokal itu sudah mulai mengecil.
bisa kalau tadi nasional, kalau lokal itu bisa juga meliputi suatu wilayah yang dinamakan provinsi atau lebih. Ya, perhatikan gambar seterusnya. Ya, bagus, gambar ini adalah gambar dari Pulau Dewata, ya, atau Karawitan Pulau Dewata, Bali. Namun bukan saya tonjolkan pada wilayah kerawitannya. Kalau kerawitannya tadi termasuk budaya lokal. Namun pokok bahasan kita adalah subculture atau lebih kecil dari budaya lokal. Maksudnya di sini, inilah contoh dari subculture adalah gotong royong. Dalam iringan gending-gending yang ada di gambar ini sudah menunjukkan rasa gotong royong toleransi yang tinggi, saling memahami mana yang dipukul duluan, mana yang dipukul bersamaan. Namun pemimpin dari kelompok ini, gotong royong ini, adalah penabuh kendang, gotong royong bersama. Counterculture ini lebih kecil lagi, yaitu bersifat individualisme. Individualisme ini, kalau individualisme itu kita bisa menempatkan diri dengan baik, maka akan terjadi toleransi. Namun kalau tidak terjadi dengan baik, ini akan menimbulkan perpecahan. Anak-anak, banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa aja yang membuat perbedaan kebudayaan suku bangsa? Yang pertama adalah upacara adat ritual. Ya, contoh kebudayaan adat ritual itu yang menyebabkan berbeda. Misalnya kelahiran antar daerah, antar suku itu sudah berbeda-beda. Kematian, maaf ya, secara religi atau budaya, dalam adat istiadat orang Toraja, orang meninggal itu dikasih dalam dinding gua. Orang Jawa dikubur, orang Aceh dikubur, orang Bali dibakar atau dengan upacara ngaben, orang Papua, maaf dari suku apa itu, ada yang ditanam dalam batang pohon. Itu sudah berbeda. Kedua adalah yang menyebabkan perbedaan kebudayaan suku bangsa adalah kesenian lokal seperti tari, lukis, pahat, musik. Ini musik yang terkenal gamelan asalnya dari Jawa, kulintang dari Sulawesi. Yang terkenal seni pahatnya adalah Jepara, Bali. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah berbeda-beda ya. Ya, kalau di Indonesia Tuhan Yang Maha Esa itu agama dibungkus dalam agama. Agama di Indonesia itu ada 6. Keempat adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan ini ada 2, patrilineal dan matrilineal. Kalau patrilineal itu mengikuti garis ayah, matrilineal itu adalah garis ibu. Perbedaan seni arsitektur dan teknologi bercocok tanam. Arsitektur, kalau joglo itu asli Indonesia. Rumah gadang, joglo tadi asli dari Jawa, rumah gadang dari Papua. Teknologi bercocok tanam sudah berbeda-beda. Bisa dilihat dari cangkulnya. Kalau daerah pegunungan cangkulnya itu panjang, kalau daerah dataran rendah itu cangkulnya pendek.
Yang keenam adalah perbedaan bahasa daerah. Bahasa daerah ini berbeda lagi ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga Anda dengan budaya itu bisa maju. Dalam pelajaran budaya ini adalah menyeimbangkan akal dan okol supaya kita itu santun. Oke anak-anak, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dari saya. Apabila ada pertanyaan seperti biasa silakan japri lewat WA atau tulis komentar di kolom di bawah ini atau kolom Google Classroom. Salam kepada kedua orang tua Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.